Edunitas, being successful is easy. Sebuah informasi pendidikan dan karir, semuanya terhubung menjadi satu di sini. I'm Edu. Di Edunitas, terdapat beberapa menu yang dapat memudahkan kamu untuk mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Di antaranya, ada Edu Kampus, Edu Karir, Edu Agent, Edu Promotion, dan Edu News. Edu Kampus menyajikan informasi kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Edu Karir. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir, seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di Edu Karir kamu akan mendapatkan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Edu Agent. Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Edu Promotion. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan berbagai promo atau diskon menarik seperti mendaftar kuliah, bayar kuliah, dan masih banyak lagi. Edu News. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di Edu News. Yuk, segera daftar dan kunjungi website kami. Edunitas, being successful is easy. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Dan untuk menghangatkan lagi suasana, boleh banget dong untuk isi kolom komentarnya. Gimana nih suasana hati teman-teman? Apakah sehat walafiat? Apakah sedang sedih gitu ya, sesuai dengan judul kita di sini gitu ya, When You Feel Sad. Lagi galau, oke. Ada yang sama dengan Kak Ahmad gitu ya. Nanti semoga juga nanti terjawab gitu di materi hari ini. Baru putus, sedang galau skripsian. Alhamdulillah baik, tapi kayak capek aja. Lagi sakit, pisah sama mantan. Gaulnya setiap saat live after break up. Bimbang, ditinggal nikah. Waduh, banyak banget nih ya yang ternyata masih sad gitu ya. Dan semoga cocok banget untuk materi di hari ini. Dan tentunya juga teman-teman yang lagi galau-galau ini, yang lagi mungkin patah hati gitu ya, diselingkuhin. Boleh banget dong dari mana nih asalnya? Kota Bogor, dari kota mana, boleh juga nih di kolom chat. Alhamdulillah pada sehat juga gitu ya. Makassar, Tangerang, Banten, Bandung, Sinjai, Jaktim. Banyak sekali ya. Hampir kayaknya seluruh Indonesia ada di sini gitu ya. NTB hadir, Pemalang, Palangkaraya, Malaysia, Venezuela, Subang. Masya Allah ya. Dan juga apa kan ya teman-teman? Udah sering mengikuti webinar dari Edunitas, atau misal ada juga yang baru, kita ucapkan selamat datang gitu ya, hadir di webinar Edunitas, yang mana juga insya Allah webinar dari Edunitas bisa bermanfaat untuk teman-teman dari segala jenis segmentasi gitu ya, termasuk hari ini terkait dengan psikologi gitu ya. Oke, tentunya juga sebelum itu perkenalkan, nama saya Halinda Mulyarti, atau teman-teman bisa memanggil saya Alin, yang akan memandu kegiatan hari ini hingga nanti malam. Kurang lebih kita akan 2 jam gitu ya terkait dengan pembahasan materi hari ini. Sesuai dengan judulnya, When You Feel Sad, berdamai dengan rasa sedih. Semoga juga teman-teman gitu ya, nggak apa-apa sedih itu normal gitu ya. Normal dan juga mungkin setiap insan manusia juga pernah merasakan bahwa itu dari segmen usia sekian gitu ya, mungkin dari anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Bagaimana kesibukan teman-teman? Tadi ya karena kita ngomong remaja, dewasa, apakah pada kuliah kah atau SMA? Jadi nanti biar ternyata banyak gitu ya, ada SMA, ada kuliah, mungkin ada yang kerja juga.
kuliah kerja. Wah, ini habis kerja nih langsung dengerin webinar Edunitas gitu ya. SMA, SMP. Wih, ada yang SMP ternyata ya. Kuliah kerja. Wih, kuliah banyak banget. Kuliah di Edunitas nggak nih gitu ya. Atau banyak yang ternyata ini anak-anak Edunitas semua nih. KKNK, mondok, kuliah. Kuliah kan semester akhir lagi galau-galau skripsi ya harusnya ya. Oke, tentunya juga teman-teman karena tadi banyak yang kuliah gitu ya, banyak juga yang kerja. Semoga juga teman-teman sama-sama di hari ini bisa mendapatkan cara yang sehat dalam bagaimana sih menerima ataupun juga mengelola kesedihan. Tentunya juga nanti kita bakal dibersamai dengan narasumber yang top lah gitu ya di bidang hari ini. Oke, untuk kegiatan hari ini tentunya juga disponsori oleh Edunitas, yang mana Edunitas ini sebagai tempat menemukan kampus gitu ya, kampus favorit gitu ya, dan lalu juga ada dengan sistem yang fleksibel, baik itu dengan kuliah karyawan gitu ya, terus reguler, RPL, ataupun juga tempat untuk mendapatkan program beasiswa gitu ya, dan juga untuk perpanjangan karirnya, tentunya juga dengan hal-hal yang baik-baik banget gitu ya. Kuliah sambil kerja nih Kak, mana semester akhir lagi nyusun. Wih, banyak yang galau-galau dengan skripsi gitu ya. Semoga juga dengan hari ini langsung semangat gitu ya untuk menyelesaikan skripsinya. Oke, dan jangan lupa untuk teman-teman di hari ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa bertanya gitu ya di akhir sesi gitu ya. Kita akan memilih pertanyaan-pertanyaannya, tapi jangan lupa untuk teman-teman bisa mengisi link presensi nanti akan dikirimkan oleh operator di kolom chat setelah pemateri menyelesaikan materinya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bisa menyimak materi hingga selesai nanti. Karena kalau misalkan nanti udah selesai, jangan lupa juga nanti kita bakal ada door prize nih untuk 3 peserta teraktif di sesi hari ini. Gimana nih udah pada antusias menyusun mungkin pertanyaannya gitu ya karena udah tahu dari judulnya. Boleh minta channel Telegram Kak? Wah, nanti ya di belakang nih. Siap Kak? Wih, pada semangat ya harusnya ya. Kita hari ini ada 254 orang. Semoga juga semuanya antusias dan juga semangat untuk menerima materi hari ini. Udah tahu kan hari ini kita akan bersama dengan siapa gitu ya pematerinya. Kita cek-cek dulu nih apakah pematerinya sudah ada di sini. Ayo Kak Inzarnya mana? Oke, tapi sebelum itu apakah teman-teman udah follow Instagramnya Edunitas? Ada yang belum kah? Coba. Sudah, ayo yang belum mana nih? Jangan lupa untuk follow Instagramnya Edunitas gitu ya. Udah dong, udah gitu ya. Belum, tadi yang belum. Jangan lupa untuk bisa follow Instagram Edunitas. Wih, belum. Follow like hampir semua postingan, wih. Ini kayaknya kalau setiap ada kalau ada postingan langsung ada notifikasinya bunyi ya, kayaknya ya. Oke, udah dari lama, sudah dong katanya ya. Wih, banyak sekali udah dari lama ya. Ini pada antusias sekali menjadi pendengar setia dari Edunitas. Dan jangan lupa tadi mungkin udah didengarin juga ya videonya ya. Edunitas itu sebagai tempat yang memang dari banyak sumber gitu ya. Ada EduNews gitu ya. Banyak hal yang bisa teman-teman dapat dari websitenya Edunitas sendiri. Oke, teman-teman udah biasa untuk mendengarkan atau menyimak materi webinar Edunitas? Ada yang udah berapa kali nih mendengarkan Edunitasnya? Webinar. Ada yang udah sering, 2 kali, baru nih, perdana. Wih, banyak yang perdana ya ternyata. Ada yang udah 5 kali, pertama kali, first time. Perdana, sudah 3 kali. Ada yang 5 kali nggak nih? Coba. Dan materi apa sih yang teman-teman biasanya sangat antusias untuk bisa didengar perdana? Beh, taunya dari Kak Inzar. Oh, jangan-jangan ini pada followersnya dari Kak Inzar ya? 6 kali, wih Kak Kila nih. Kak Kila udah 6 kali dengerin webinar terkait apa aja nih Kak? Boleh sharing di kolom chat tuh. Pertama kali. Oke. Banyak yang first time, tapi ternyata ada Kak Kila juga nih udah 6 kali ya. Cumi dari followersnya Kak Inzar. Kayaknya banyak banget nih yang followers dari Kak Inzar ya. First time hadir, wih banyak banget. Saya juga di atas ada yang bilang tahu informasi dari channelnya Kak Inzar gitu ya. Dari Kak Akbar, wih. Dari Kak Inzar hadir. Jangan lupa gitu ya, teman-teman untuk bisa terus aktif nih seperti ini gitu ya. 2 kali, iya ke followers Kak Inzar. Oke.
Sepertinya Mang Inzarnya sudah hadir nih, gitu ya, bersama-sama kita di sini. Mungkin aku sapa dulu nih. Assalamualaikum Kak Inzar, sudah hadir di sini? Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah hadir, Kak? Alhamdulillah, sehat Kang Inzar. Alhamdulillah sehat Kalau sekali. Wah, alhamdulillah ya antusiasnya sama seperti peserta-peserta yang sudah hadir di sini. Tadi banyak yang galau nih kalau di kolom komentar katanya Kang Izar nih. Banyak yang galau skripsian, baru putus lah gitu ya. Banyak yang patah hati, tapi banyak juga nih yang dapat informasi di sini dari Kang Inzar juga gitu ya untuk mengikuti webinar bersama Kang Inzar. Gimana nih Kang Inzar? I- Banyak yang galau nih. Pas ya dengan materi hari ini. Iya, pas banget dengan materi yang kita bawakan malam hari ini, Kak. Insya Allah. Insya Allah relate gitu. Insya Allah relate ya, dan semoga juga teman-teman di sini dari materinya gitu ya, jadi mungkin lebih semangat mengeskripsiannya gitu ya, dan mungkin udah tahu nih besok mau ngapain gitu ya Kak ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu, saya izin untuk bisa membacakan dulu CV dari Kang Inzar gitu ya. Semoga teman-teman semakin kenal dengan sosok dari Kang Inzar sendiri. Kang Inzar bernama lengkap Kang Inzar Muhammad Akil Zulfikri, SPSI gitu ya. Beliau adalah sarjana dari psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Ada yang dari Surabaya? Sama seperti Kang Inzar gitu ya. Kang Inzar ini juga aktif gitu ya dalam memiliki kemampuan peer counselor gitu ya. Aktif juga sebagai content creator yang para followersnya sudah hadir di sini. Dan juga di content creatornya juga Kang Inzar aktif untuk membuat pengetahuan-pengetahuan terkait dengan psikologi, pengembangan diri, dan juga ceramah agama melalui platform online-nya. Dan juga mendapatkan predikat sangat baik untuk peer counselor-nya, sempurna dalam building rapport with client, attending behavior, active listening, sangat baik juga dalam empathy, reflecting feelings, influencing, summarizing. Jadi teman-teman udah pas banget gitu ya materi hari ini gitu ya dibawakan oleh Kang Inzar, dan materi-materinya sangat cocok juga untuk peserta hari ini. Tapi sebelum memulai, saya izin juga untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa diwajibkan sekali ya nanti untuk mengisi link presensinya, karena untuk teman-teman yang tidak mengisi link presensi, itu tidak akan bisa mendapatkan e-sertifikat gitu. Dan maksimal pengisian presensi itu di pukul 22.00 atau jam 10 malam malam ini. Dan nanti sistem akan langsung tertutup. Jadi teman-teman tidak akan bisa untuk mendapatkan sertifikat nih kalau belum. Linknya nanti akan dibagikan oleh operator di kolom chat gitu ya setelah pemateri menyelesaikan materinya. Oke, udah semangat banget ya kayaknya teman-teman semua gitu ya. Dan oke, nampaknya juga bisa langsung aja nih ke Kang Izar untuk bisa memberikan materinya aja. Semangat Kang Izar, dipersilahkan. Oke, Kak. Terima kasih sebelumnya waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat banget gitu ya. Kalau misalkan nih dari 1 sampai 10, bahagia teman-teman ada di nomor berapa nih? Misalkan nomor 10 tuh bahagia banget gitu ya. Nomor 1 tuh sedih banget gitu. Atau teman-teman bisa reaksi dengan emoticon nih. Misalnya kalau hari ini lagi bahagia banget, bisa dengan emoticon senyum, ketawa, cerah gitu. Kalau hari ini lagi sedih banget gitu ya, mungkin bisa dengan emoticon nangis, dengan emoticon hujan gitu ya. Oke, ini banyak chat yang masuk ya. Ternyata ada beberapa teman-teman yang bahagia, yang senang gitu. Saya ikut senang dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sedih atau sedang di titik terendah gitu ya. Dan itu pastinya berat sih teman-teman. Saya kalau jadi teman-teman pastinya juga ngerasa capek, ngerasa sedih dan pastinya gak mudah. Dan semoga selalu dimudahkan gitu. Dan insya Allah kesedihan teman-teman akan relate gitu ya kita bahas di materi hari ini. Jadi saya izin share, share screen terlebih dahulu.
Oke, hari ini kita akan belajar, kita akan sharing, kita akan saling support, kita akan saling mendengar satu sama lain, yaitu kita akan sama-sama membahas materi When You Feel Sad. Saat kamu merasa sedih, bagaimana berdamai dengan kesedihan itu, bagaimana cara mengatasi ketika sedih gitu. Oke. Tentang kesedihan, mungkin ada dari teman-teman yang hadir di Zoom malam ini membawa luka mendalam gitu. Mungkin ada juga teman-teman yang sambil menyimak Zoom ini membawa trauma-trauma pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin ada juga dari teman-teman yang saat ini menjadi sandwich generation gitu. Jadi selain menghidupi diri sendiri, teman-teman harus menghidupi orang tua, teman-teman juga harus menghidupi keturunannya gitu. Mungkin ada juga yang hadir di Zoom ini memiliki kesedihan, yaitu mungkin pernah diperlakukan buruk oleh orang lain, pernah dilecehkan, atau hal-hal lain. Mungkin ada dari teman-teman yang hadir di sini juga memiliki kecemasan akan masa depan, memiliki ketakutan yang sangat mendalam tentang masa depan. Mungkin ada juga yang hadir di sini sedang berada di fase quarter life crisis gitu, di mana kita bingung dengan diri kita, di mana kita struggle mencari pekerjaan, dan pastinya itu sangat sedih, dan pastinya itu nggak mudah, teman-teman. Jadi, kita akan membahas bagaimana sih kita dalam mengatasi rasa kesedihan itu. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin kita bisa melihat situasi di Indonesia dulu ya, teman-teman. Ada sebuah survei kesehatan jiwa remaja nasional gitu. 17 juta remaja di Indonesia memiliki masalah dengan kesehatan mental gitu. Jadi 17 juta remaja yang terdata. Jadi mungkin bisa jadi teman-teman kita, bisa jadi orang-orang di sekeliling kita, atau bisa jadi diri kita sendiri gitu, sedang bergelut dengan kesehatan mental gitu. Jadi ada 17 remaja yang terdata bahwasanya ia memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya gitu. Gangguan mental yang paling banyak diterita remaja Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan kecemasan gitu. Jadi 3,7% dari 17 juta remaja itu memiliki gangguan kecemasan gitu. Kecemasan yang sangat berlebih. Bahkan bisa dibilang kecemasan di sini tuh sampai mengganggu kehidupan sehari-harinya gitu. Saking cemasnya, ia berangkat ke pasar pun itu udah takut meninggal gitu. Udah takut ditabrak. Jadi saking cemasnya sampai pikirannya itu dipenuhi hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, gangguan depresi mayor, yaitu sebanyak 1% dari 17 juta remaja, ia mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Ia mengalami kesedihan yang tak kunjung selesai. Ia mengalami kesedihan yang berminggu-minggu dan ia bingung dengan dirinya sendiri. Kemudian yang nomor tiga ada gangguan perilaku. Kemudian yang keempat ada gangguan PTSD dan ADHD. Keduanya ada 0,5%. Nah, nah teman-teman perlu diketahui bahwasannya gangguan kesehatan jiwa remaja ini diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena kesedihan yang tidak ditanggulangi dengan cara yang baik gitu. Dia memiliki genetik yang tidak baik gitu, misalkan memiliki orang tua atau nenek yang mereka bergelut dengan gangguan mental, kemudian ia mendapatkan lingkungan yang buruk atau mendapatkan kesedihan itu jika tidak ditalangi dengan baik akan menjadi gangguan mental sesungguhnya gitu. Jadi kenapa di awal saya membahas tentang situasi di Indonesia ini gitu? Karena semua hal-hal di sini berasal dari kesedihan yang biasa-biasa saja gitu. Kesedihan yang dianggap ya ini biasa gitu, sedih biasa. Tapi ia tidak bisa mengelola emosi tersebut dengan cara yang baik, akhirnya jadilah gangguan kesehatan mental itu. Nah, kemudian ini ada masalah kesehatan mental gitu ya. Ada sebuah survei bahwasannya masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan menurut responden global tahun 2023 adalah masalah kesehatan mental gitu. Jadi masalah kesehatan mental ini lebih dikhawatirkan
daripada penyakit-penyakit fisik gitu, daripada penyakit kanker, penyakit stres, obesitas, penyalahgunaan narkoba, diabetes, dan penyakit-penyakit fisik lainnya. Dan bisa dilihat kekhawatiran terhadap kesehatan mental menurut responden global di tahun 2003 itu ada di puncaknya gitu. Di 44% itu lebih takut tentang gangguan kesehatan mental gitu. Karena teman-teman, gangguan kesehatan mental itu tidak terlihat gitu. Bisa jadi seseorang yang kita lihat bahwasanya ia setiap hari ketawa, bahkan ia adalah orang yang paling ceria di circle kita gitu. Kita nggak tahu bagaimana ia menangis ketika sendirian. Bagaimana ia teringat dengan masa lalunya, dengan masa lalu buruknya, dengan traumanya, dengan kesepiannya, dengan rasa kesedihan yang ia pendam sendirian gitu. Padahal ketika bertemu dengan kita, dia sering ketawa gitu. Bahkan mungkin ada beberapa konten kreator yang kita kenal, ketika membuat konten, ia terlihat sangat eh, sangat ceria gitu. Ia bahkan bisa berjoget-joget, ia menikmati kehidupannya gitu di story. Ternyata apa? Ternyata ia didiagnosa dengan gangguan kesehatan mental gitu. Nah, kita nggak pernah tahu nih, karena gangguan kesehatan mental yang dimulai dengan kesedihan yang biasa saja itu, yang tidak diluapkan dengan baik, yang tidak segera ditalani, itu ternyata bisa berakibat buruk gitu. Seseorang yang memendam emosinya terlalu banyak sampai kantong emosinya penuh, akhirnya ketika emosi tersebut penuh dan meledak, maka itu akan lebih susah untuk dikontrol gitu, akan lebih susah untuk dikendalikan gitu. Makanya kita perlu belajar nih gimana cara mengelola emosi kita, gimana cara menyalurkan emosi kita dengan baik, gimana caranya mengatasi kesedihan-kesedihan itu gitu. Jadi itu. Mungkin ada nggak teman-teman yang mungkin punya kawan atau sahabat yang dia itu kelihatan ceria banget gitu. Tapi ketika dia sendirian itu nangis gitu. Itu dia pokoknya nangisnya nggak biasa gitu. Pokoknya hampir setiap malam, setiap sendirian di kamar, ia sedih gitu. Dan tapi ketika ketemu orang lain gitu, ia ternyata bahagia gitu. Mungkin bisa dibilang orang yang paling ceria, orang yang ketawanya paling nyaring gitu daripada teman-teman lainnya. Dan setelah saya baca chatnya, ternyata banyak teman-teman yang ngerasa pada dirinya sendiri gitu. Dan pastinya nggak mudah teman-teman. Pastinya nggak mudah dan semoga teman-teman kita bisa sembuh bersama-sama. Dan mungkin ada beberapa dari teman di sini setelah saya baca chatnya itu ia sudah didiagnosa dengan hal tersebut gitu, didiagnosa dengan gangguan mental dan sedang meminum obat. Support banyak-banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin sudah didiagnosa dan sampai minum obat, yang mau bertahan sampai sekarang gitu, yang berani menjalani hari-harinya walaupun sulit. Dan aku terima kasih gitu ya, karena kamu mau bertahan sampai sekarang gitu. Aku support banget, respect. Nah, kemudian berawal dari kesedihan-kesedihan yang kecil yang tidak ditangani dengan baik, ini bisa berakibat eh, bunuh diri, teman-teman. Jadi ini ada data gitu ya di 2019, 2020, 2021, 2022 sampai 2023 itu angka paling tertingginya adalah 1.226 gitu. Bayangin, 1.226 orang itu memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Dan ini 2023 gini, kita belum tahu di tahun 2024 itu berapa, 2025 itu berapa. Jadi kita tahu nih bahwa flowchartnya di sini angka kejadian bunuh diri di Indonesia itu sangat tinggi. Ini dimulai dari kesedihan-kesedihan yang tidak ditangani dengan segera gitu. Dan ini ada data WHO bahwasannya lebih dari 700.000 orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya. Sangat tinggi ya teman-teman. 700.000 itu 700.000 orang itu sebanyak apa gitu. Di Indonesia sendiri pada tahun 2023 data Polri menunjukkan bahwa angka kematian akibat bunuh diri meningkat menjadi 1.350 kasus dari 826 kasus pada tahun 2022. Jadi angkanya tuh sangat naik gitu. Ya mungkin gak mudah ya. Jadi mereka itu gak mudah menahan kesedihannya sendiri,
nggak mudah eh, kesepian sendiri, nggak mudah merasakan gangguan mental sendirian gitu. Akhirnya mereka memilih untuk lebih baik selesai gitu. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Januari 19 Agustus 2024 ada 849 kasus bunuh diri. Ini sangat banyak. Jumlah kasus depresi di Indonesia yang paling banyak ditemukan pada usia 15 sampai 24 tahun gitu. Jadi pada Gen Z ya, generasi Z gitu yang terbanyak. Dan ini rata-rata yang bunuh diri itu mahasiswa. Kita kemarin dengar berita banyak sekali mahasiswa yang memilih mengakhiri hidupnya. Padahal dia termasuk anak yang berprestasi gitu. Bahkan kemarin ada mahasiswa kedokteran. Bahkan kemarin ada mahasiswa yang dia berprestasi gitu. Tapi karena saking tidak kuatnya dengan hidup ini, akhirnya ia mengakhiri hidupnya. Bahkan ada polisi yang memilih untuk bunuh diri yaitu sebanyak 5 orang. Lalu gimana dengan yang tidak terdata gitu? Pastinya sangat banyak lagi. Nah, ya seperti inilah teman-teman kehidupan. Karena di awal kita lahir di dunia ini semua berjalan dengan sangat lancar, tapi sesuatu yang tak terduga itu selalu terjadi gitu pada hidup kita. Kita tiba-tiba di usia saat ini mungkin tiba-tiba mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Tiba-tiba kita lahir di keluarga yang mungkin mendapatkan perlakuan yang kurang baik dalam pola asuh. Mungkin setiap hari seseorang ada yang merasakan mendapatkan perlakuan toksik dari orang tuanya sendiri. Mungkin ada seseorang juga yang mendapatkan perlakuan kurang baik dari temannya gitu. Akhirnya ia menjadi sedih. Tapi untuk mereka yang sukses dan selalu menemukan cara mengubah masalah, itu menjadi peluang baru, maka ia akan bisa tetap bertumbuh gitu ya, bahkan menjadi lebih baik. Jadi buat ia yang bisa mengatasi permasalahannya, bisa mengatasi problemnya dengan cara yang baik, maka ia akan menjadi lebih baik. Nah, ini ada sebuah penelitian tentang kebahagiaan, teman-teman. Bahwa kebahagiaan kita 50% itu dipengaruhi oleh disposisi genetik. Jadi, kebahagiaan kita ada faktor keturunan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memiliki orang tua yang ia itu bahagia gitu, tidak memiliki gangguan mental yang berlebih atau ia sudah berdamai dengan dirinya, itu ternyata bisa ngaruh loh ke kita gitu. Jadi ketika kita memiliki orang tua yang baik, yang pola asuhnya baik, yang ceria, maka itu akan bisa mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Begitu juga dengan kesedihan. Bahwasanya 50% itu mempengaruhi keturunannya gitu. Misalkan seseorang memiliki orang tua atau kakek gitu ya, itu memiliki gangguan psikologi gitu. Maka itu kemungkinan besar akan bisa nurun ke keturunan-keturunannya gitu. Maka dalam buku psikologi abnormal, semua gangguan psikologi itu pasti ada salah satu faktornya adalah faktor genetik. Kemudian ada faktor lingkungan. Jadi faktor genetik ini ketika mendapatkan lingkungan yang buruk juga, maka ia akan menjadi gangguan mental sesungguhnya gitu. Jadi misalkan seseorang nih, ia memiliki kakek dengan gangguan kecemasan berlebih gitu ya, atau schizofren atau hal-hal lain gitu. Ia tumbuh dengan normal gitu. Nah, ketika ia tidak mendapatkan lingkungan lain gitu ya, lingkungan pembentuk yang membuat ia menjadi sakit gitu, maka ia akan tetap sehat gitu. Tapi ketika ia tumbuh, ia membawa genetik itu dan ia mendapatkan lingkungan yang kurang baik atau mendapatkan perilaku yang toksik atau mendapatkan pola asuh yang kurang baik gitu, maka akan jadi gangguan mental tersebut gitu. Ketika ia tidak bisa berdamai. Dan ini adalah cerita teman saya sendiri. Ia memiliki kakek gitu ya, kakek dengan riwayat gangguan mental gitu. Nah, ia tumbuh normal ketika di usia sampai SMA gitu ya. Nah, kemudian ketika di masa kuliah, ia didiagnosa dengan stress traumatic disorder. Ternyata apa penyebabnya? Penyebabnya adalah orang tuanya broken home, kemudian ia mendapatkan pola asuh yang sangat otoriter dari orang tuanya, dan ia tidak pernah melampiaskan
kesedihannya sama sekali. Jadi ia pendam sendiri gitu apa yang ia rasakan, perilaku buruk dari orang tuanya itu dia pendam sendiri, nggak pernah cerita. Kayak semua itu ya udah namanya ini hidup, ya udah aku jalanin aja. Padahal sebenarnya ia merasakan kesedihan yang sangat mendalam gitu. Tapi ia tidak mengungkapkan. Akhirnya apa? Akhirnya saat kuliah meledaklah kantong jiwa tersebut. Jadi kita manusia, seperti yang saya bicarakan tadi, kita ini memiliki kantong jiwa yang di dalamnya ada emosi gitu. Yang mana emosi tersebut harus dilampiaskan dengan cara yang baik gitu. Karena kalau kantong jiwa tersebut penuh, kemudian kita ditimpa oleh kesedihan yang sangat mendalam, maka emosi di kantong jiwa tersebut akan meledak gitu teman-teman. Dan ketika meledak, kesedihan kita, kecemasan kita itu akan susah dikontrol gitu. Jadi kita perlu untuk melampiaskan emosi kita dengan cara yang baik. Kemudian kebahagiaan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan gitu, circum cities. Jadi kebahagiaan kita dipengaruhi oleh orang tua kita, lingkungan kita, pola asuh kita, teman-teman kita yang baik, circle-circle kita yang saling support gitu. Begitu juga kesedihan gitu. Kesedihan kita 10% dipengaruhi oleh teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, kebahagiaan juga dipengaruhi oleh internal state of mind gitu, yaitu pola pikir kita, perilaku kita, dan perasaan kita. Jadi, semua manusia kan sangat wajar ya ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa sebuah masalah gitu. Tapi itu semua kembali bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut gitu. Kalau kita menyikapi permasalahan tersebut dengan cara yang baik, maka itu pola pikir kita akan menjadi baik juga dan kita lebih bahagia. Berbeda dengan kita menyikapi sebuah masalah, itu seperti bahwasanya ia adalah kutukan untuk kita. Kita menyikapi permasalahan tersebut untuk merendahkan kita. Secara otomatis pikiran kita juga akan menuntun kita untuk menjadi sedih juga. Dan ini sangat relate gitu ya, bahwasannya ada sebuah tokoh gitu. Ia berkata bahwa hidup ini 10% di hidup ini akan terjadi pada kita gitu. Dan 90%-nya itu adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu. Jadi kita, semuanya dari kita akan ditimpa sebuah permasalahan gitu teman-teman. Dan itu sangat wajar. Kita akan ditimpa sebuah kesedihan dan itu sangat wajar. Tapi dalam menyelesaikannya itu tergantung bagaimana kita bereaksi pada hal tersebut gitu. Dan ini senada di buku Filosofi Teras. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca nggak buku Filosofi Teras? Yang udah baca, mungkin bisa dikabarkan di kolom chat gitu. Jadi ada di buku Filosofi Teras bahwasanya bukan kejadian yang membuat kita menderita, tetapi cara kita memandang kejadian tersebut gitu. Nah, ini mungkin sangat relate gitu ya dengan eh, hal tersebut itu, bahwa kita diajarkan kalau dalam buku tersebut ya kita diajarkan bagaimana cara untuk stoicisme gitu dalam buku itu, yaitu bahwasanya perasaan seperti sedih, marah, atau kecewa itu tidak disebabkan oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh penilaian atau persepsi kita terhadap peristiwa tersebut gitu. Misalkan kita kehilangan suatu pekerjaan, itu kita anggap bencana, maka kita akan menjadi pikiran kita dipenuhi hal-hal yang negatif gitu. Tapi berbeda ketika kita menyikapi sebuah kehilangan pekerjaan tersebut adalah cara kita untuk bertumbuh di tempat lain. Jadi itu pasnya akan berbeda. Jadi kita ketika menghadapi sebuah masalah, kita juga perlu menyikapinya dengan hal-hal yang baik gitu. Kalau dalam Islam gitu teman-teman, saya pernah eh, membaca bahwasanya semua yang terjadi pada kita ini udah ditakdirkan gitu. Bahkan kita disunahkan gitu untuk mengucapkan qadarullah. Kita ini semua terjadi karena takdir Allah gitu. Dan ketika kita sudah berdamai gitu ya dengan takdir Allah tersebut, maka kita akan lebih tenang gitu. Bahwasanya
manusia juga tidak akan dibebani suatu hal kecuali dengan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada tentang kantong emosi yang berkali-kali saya tekankan di awal pertemuan, bahwasanya manusia memiliki kantong emosi, yaitu kita memiliki kantong emosi pada tubuh kita, perumpamaannya. Jadi ketika emosi tersebut disampaikan dengan cara yang baik, maka emosi tersebut akan lebih mudah dikendalikan. Berbeda dengan kita ketika dipendam terus, setiap kesedihan diterima terus, ketemu orang lain yang jahat, kita ya nggak apa-apa lah gitu ya. Kita ketemu dengan lingkungan yang nggak baik, yang kita sering dendahkan, ya nggak apa-apa lah, kita nggak pernah melampiaskannya dengan cara yang baik. Maka kantong emosi tersebut ketika penuh dan meledak, maka akan susah dikendalikan. Ada contoh, saya juga punya kenalan, ia didiagnosa bipolar oleh psikiater, bahwasanya ia didiagnosa bipolar. Penyebabnya adalah yang pertama, ketika saat saya wawancara gitu ya, saat saya ngobrol santai dengan dia, dia sedari kecil terbiasa memendam emosinya gitu. Bahwasanya kalau ia sedih, ia tetap ketawa-ketawa gitu. Ia sebenarnya sedih, ia tetap ceria gitu. Padahal kalau kita sebagai manusia normal, kita kan harusnya itu ya, menerima gitu bahwasanya kita sedih, bahwasanya kita boleh nangis, bahwasanya kita nggak apa-apa untuk rehat terlebih dahulu. Jadi sedari kecil ia terbiasa memendam perasaannya, dan klimaksnya gitu ya, kenapa emosi tersebut bisa meledak ketika SMA ia ditinggal wafat gitu ya oleh orang tuanya, kemudian masalah lain, ia tidak diterima SNBP, akhirnya itu kan kesedihan yang sangat besar gitu. Ketika ia mendapatkan kesedihan yang sangat besar tersebut, akhirnya kantong emosinya penuh gitu. Maka ketika kantong emosinya penuh, maka akan meledak dan susah dikendalikan. Akhirnya ia perilakunya, pikirannya sudah sangat negatif gitu. Pikirannya dipenuhi hal-hal yang negatif, bahkan perilakunya dipenuhi hal-hal negatif sampai melukai diri sendiri gitu. Ayo, siapa di sini yang terkadang melampiaskan emosinya dengan self harm? Ada nggak di sini? Jadi teman saya itu, dia perilaku negatifnya itu sampai melukai dirinya sendiri. Melihat hal tersebut, ia sadar gitu dengan dirinya, akhirnya uh, merits psikolog dan psikiater. Akhirnya ia mulai berdamai, dibantu dengan terapi, dibantu dengan terapi obat dan lain-lain. Akhirnya ia eh, lebih berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi penting nih teman-teman kita belajar bahwasanya kita perlu loh untuk melampiaskan emosi kita dengan cara yang baik gitu. Kalau kita sedih, ya nggak apa-apa bersedih gitu. Kalau kita capek, ya nggak apa-apa capek. Kalau kita lagi nggak enak, ya istirahat gitu. Jangan terlalu dipaksa, nggak harus tampil ceria terus, nggak harus selalu tersenyum gitu. Dan karena itu basic kita manusia gitu. Karena kita diciptakan dengan emosi-emosi lainnya gitu. Dan kita perlu untuk menerima emosi tersebut. Nah, kemudian ini ada bagaimana kita berdamai dengan kesedihan. Kita akan bahas. Nah, yang pertama yaitu dengan melatih regulasi emosi gitu. Yang pertama, notice dan name emotion, yaitu kenali apa yang kamu rasakan dan beri ia nama gitu. Misalkan teman-teman sedang marah, ya udah teman-teman sedang marah gitu. Kalau teman-teman lagi sedih, ya udah diterima bahwasanya teman-teman lagi sedih, teman-teman pengen nangis, teman-teman lagi capek banget, teman-teman lagi kesel, teman-teman lagi kecewa. Kita perlu mengenali emosi pada diri kita gitu. Mungkin hari ini aku sedih karena ditinggal temanku, atau beberapa chat tadi yang masuk bahwasanya ia sedih gitu karena ia baru putus dari pacarnya, itu rasanya pasti sedih banget gitu. Dan kita perlu menotis, oh ternyata aku sedih karena ditinggal pacar gitu. Aku sedih karena
ditinggal orang tuaku wafat. Aku sedih karena ditinggal sahabatku keluar kota dalam waktu yang lama. Jadi kita perlu menotis nih, kita ini sedang sedih nggak ya? Aku ini kayaknya lagi capek, aku ini lagi kecewa gitu. Kemudian yang kedua adalah menerima emosi tersebut gitu. Kita menerima emosi bahwa kita lagi sedih. Kita menerima bahwasanya hari ini aku lagi capek. Kita menerima bahwasanya oh iya, aku kalau ditinggal ya pastinya sedih gitu. Jadi kita menerima emosi tersebut gitu. Bukan malah denial dengan emosi tersebut gitu. Misalkan kita sedang ditinggal oleh orang tua kita yang wafat itu. Seharusnya kita kan menerima bahwasanya oh ditinggal orang tua wafat itu sedih gitu. Jangan denial, oh nggak apa-apa orang tuaku udah meninggal, nggak apa-apa, aku nggak sedih gitu. Nggak, itu namanya denial dengan perasaannya gitu. Ya, yang nanti akan membuat kantong emosi kita ini penuh gitu, karena tidak dilampiaskan dengan baik. Misalnya, teman-teman sedih karena putus misalnya tadi ada contoh di kolom komentar putus ya udah diterima oh aku ini lagi sedih dan sedih ini wajar dan kesedihanku valid kok bahwasanya ditinggal seseorang yang biasanya bareng itu rasanya sesedih itu yang ditinggal sahabat kita itu sesedih itu gitu kemudian yang ketiga bahwasanya kita perlu mengenali emosi gitu. Tanyakan bagaimana perasaanmu. Kita perlu menanyakan. Ketika kita sedih, apa yang membuatmu sedih? Oh, aku sedih karena nilaiku jelek. Aku sedih karena apa ya? Oh, aku sedih karena temanku ngomongin aku di belakang gitu. Oh, ternyata aku kecewa banget karena tadi dikasih tugas dengan deadline yang sangat mepet dengan tugas yang sangat banyak. Kita perlu mengenali hal-hal tersebut itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah allow and release. Jadi izinkan gitu emosi untuk hadir pada diri kita, izinkan kesedihan itu pada diri kita, izinkan kekecewaan itu hadir pada diri kita, karena itu normal sebagai manusia. Dan tidak ada manusia itu yang nggak pernah sedih gitu. Nggak ada manusia yang nggak pernah kepikiran masa depan gitu. Nggak ada manusia yang nggak pernah overthinking. Jadi itu kita persilahkan saja gitu. Karena kita sebagai manusia dan diciptakan dengan berbagai macam emosi. Tidak hanya dengan kesenangan saja gitu. Tapi kita juga diciptakan dengan kesedihan. Kita diciptakan dengan nangis. Jadi nangis itu nggak apa-apa gitu. Makanya saya tuh nggak setuju dengan statement bahwasanya laki-laki nggak boleh nangis. Nah, itu saya kurang setuju karena laki-laki juga boleh menangis gitu. Laki-laki juga boleh curhat. Laki-laki juga boleh capek gitu. Nah, kita kita kan rata-rata di Zoom ini kayaknya Gen Z gitu ya, yang nantinya kita akan memiliki keturunan-keturunan gitu. Nah, regulasi emosi atau validasi emosi itu perlu kita pahami bagaimana kita menvalidasi perasaan anak kita nanti gitu. Jadi pernah nggak sih teman-teman eh, emosinya itu tidak divalidasi oleh orang lain gitu. Misalnya kita cerita nih ke teman atau ke orang tua. Misalkan, Bu, aku lagi sedih loh ini. Aku lagi sedih karena nilaiku jelek. Aku lagi sedih karena ditinggal sahabatku. Nah, ternyata ibu kita atau teman kita itu bilang malah kayak gini, ya elah gitu aja sedih, ya elah lu mah cuma kayak gitu malah dibanding-bandingkan. Gimana gitu perasaan kita gitu. Apa yang kita rasakan ketika emosi kita itu di denial gitu. Kita emosi kita yang seharusnya kita curahkan ternyata malah di denial oleh orang lain. Jadi nanti ketika teman-teman misalkan ditakdirkan untuk uh, bisa memiliki anak gitu ya, nanti kita berusaha nih untuk menvalidasi perasaan mereka gitu. Kalau misalkan ketika ia pubertas, mah aku lagi suka si A nih, aku lagi suka si B nih. Nah, kita juga perlu menvalidasi, oh iya nak, karena di usia kamu ini pastinya pasti muncul perasaan tersebut gitu. Di usiamu ini pasti wajar kok ketika menyukai lawan jenis gitu. Tapi nak, kamu kan ada tujuan lain yang lebih bagus gitu. Jadi kita nggak langsung mendenial perasaannya gitu. Kita
perlu untuk menvalidasi perasaannya sebelum eh, ia pendam sendiri gitu. Daripada dia pendam sendiri gitu. Karena banyak juga anak-anak yang pubertas itu malah ia tidak berani cerita ke orang tuanya sendiri gitu karena sudah terbiasa dari kecil ketika cerita langsung di denial, ketika cerita langsung dimarahin gitu. Siapa ini yang pernah ngerasain kayak gitu? Jadi ketika cerita ke orang tuanya, pengen terbuka dengan orang tuanya, malah yang didapatkan adalah marah gitu. Yang didapatkan adalah dibanding-bandingkan sama anak tetangga gitu. Ketika cerita pada orang tua, yang didapat malah hal-hal yang tidak kita harapkan gitu. Nah, itu pasti rasanya sedih banget gitu. Jadi nanti gitu ya, meskipun kita pernah mendapatkan pola asuh yang kurang tepat, bukan berarti kita menyalahkan orang tua gitu. Dan kita dari situ akan belajar gitu. Oh, ternyata pola asuh yang seperti ini tuh nggak baik. Nanti ketika aku punya anak, aku akan memperbaiki semua. Aku nggak kayak gitu gitu. Karena juga orang tua kita mungkin mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu. Mereka belum tahu ilmunya. Nah, sekarang kita yang pernah mendapatkan pola asuh yang kurang baik, terus emosinya nggak pernah divalidasi orang tua, kita nanti berusaha untuk memperbaiki pola asuh tersebut agar pola asuh yang kurang tepat itu tidak nurun ke generasi kita selanjutnya gitu. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan kesedihan, kekecewaan, apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Yaitu find meaning, mencari maknanya gitu. Ada sebuah penelitian bahwasanya generasi Y dan Gen Z memiliki meaning yang lebih rendah daripada generasi sebelumnya gitu. Jadi, meaning kita mencari makna itu kita perlukan agar kita mengetahui apa sih maknanya gitu agar kita bisa lebih mengenal diri kita dan kita bisa mencari hal-hal baik dalam hal tersebut. Kita akan bahas nih. Nah, mungkin ada nggak teman-teman yang tahu dengan tokoh Viktor E. Frankl gitu, yang ia adalah seorang dokter, tetapi ia di penjara gitu, di camp Nazi gitu pada Perang Dunia Kedua. Jadi, Viktor E. Frankl ini cerita singkatnya bahwasanya ia adalah seorang psikiater yang ia itu sangat berpengaruh pada orang-orang di Austria waktu itu. Jadi ia menyembuhkan banyak orang, ia memberi obat pada orang banyak gitu. Nah, ini dia ditangkap gitu. Akhirnya ia dimasukkan ke camp di penjara. Dan ketika di camp, ia sudah dikasih tahu gitu bahwasanya nanti ia akan dihukum mati pada tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian gitu. Jadi apa yang dilakukan Viktor E. Frankl ketika di camp tersebut gitu agar ia tetap merasa bahagia gitu agar ia tetap bahagia walaupun dalam himpitan gitu yang ia lakukan adalah ia memasang sebuah goals kecil gitu ya short goal apa sih yang bisa ia lakukan daily gitu jadi ia list nih kita akan melakukan hal-hal ini kita akan membantu pasien ini kita akan menyembuhkan orang ini gitu. Jadi dengan seperti itu ia merasa lebih baik. Kemudian ia juga grateful. Ia juga bersyukur karena ia tetap diberi kehidupan di waktu itu. Kemudian uh, ia juga melakukan maaf gitu. Dia juga berusaha setiap hari itu memaafkan gitu, memaafkan seseorang yang telah menganiayanya. Ia berusaha memaafkan hal tersebut gitu. Kemudian ia mencari makna pada hidupnya agar ia disibukkan dengan membantu orang gitu. Kemudian ia juga memiliki mindset growth gitu. Akhirnya eh, kesehatan mentalnya di camp tersebut ia menjadi lebih baik gitu. Berbeda dengan eh, napi-napi lain yang merasa bahwasanya ia kepikiran akan dibunuh pada tanggal ini, pada tanggal ini, pada tanggal ini. Jadi ia memiliki mindset yang lain gitu ya, yang positif. Akhirnya ia lebih bermakna hidupnya dan kesehatan mentalnya lebih bagus gitu. Dan ini ada beberapa hal gitu ya yang diajarkan juga. Mungkin ini khusus untuk teman-teman yang muslim gitu ya. Bahwasanya ketika mendapatkan sebuah kesedihan gitu.
ketika mendapatkan sebuah cobaan, ketika kita faham dan mengamalkan hadis ini, maka kita akan menjadi lebih sehat mental gitu. Karena kita menyikapi semua permasalahan, semua problem itu dengan cara yang positif gitu. Bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya bersabda bahwasanya tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, kesedihan, kemudian merasa kecemasan, kemudian rasa capek, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan dirinya, kekhawatiran akan keluarganya. Kemudian ia merasa sedih karena sesuatu yang hilang, ia sedih karena ditinggal seseorang, ia merasa sedih karena kehilangan sesuatu yang berharga, bahkan kesusahan hati, bahkan sampai duri yang melukai diri kita, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi mindsetnya orang Muslim ketika ditimpa sebuah permasalahan, ditimpa sebuah musibah, ketika ia memiliki mindset bahwasanya, oh aku dapat cobaan, maka dosaku dihapus. Oh, aku mendapat rasa sakit, maka dosaku dihapus. Oh, aku mendapatkan kekecewaan, maka dosaku dihapus. Maka ia akan merasa lebih baik gitu daripada dia menggerutu, menyalahkan takdir dan hal-hal lain gitu. Jadi ini mindset yang digunakan beberapa orang Muslim yang mengamalkan gitu. Kemudian ini ada juga hadis lain bahwasanya ketika Allah menginginkan kebaikan pada hamba gitu ya, maka ia akan segera dicepatkan gitu hukumannya di dunia agar bersih gitu. Jadi pada hadis ini kita belajar bahwasanya semua yang menimpa kita, dosa kita akan dihapus. Semua cobaan, dosa kita akan dihapus dan kita akan mendapatkan ganjaran di hari kiamat nanti. Gitu. Oke, kemudian eh, yang terakhir mungkin ya, bagaimana kita menyikapi kesedihan yaitu dengan bercerita atau dengan curhat atau berbicara tentang emosi kita untuk mengurangi stres yang ada pada diri kita. Dan bercerita ini adalah terapi yang digunakan di rumah sakit jiwa, teman-teman. Dan bercerita ini sudah sangat terbukti bahwasanya dengan bercerita, seseorang kondisi mentalnya akan lebih baik gitu. Sesimpel ia bercerita pada seseorang yang ia percayai bahwa ia pendengar yang baik, maka ia akan lebih baik gitu. Mungkin dia cerita ke temennya, aku hari ini capek banget. Terus temennya bilang, iya sih kalau jadi kamu pastinya capek. Nah, dengan seperti itu saja, itu seseorang bisa merasa lebih baik gitu, merasa lebih enak, merasa lebih sehat mental. Mungkin teman-teman bisa cerita nggak? Ada nggak pengalaman ketika setelah bercerita gitu ya, setelah bercerita perasaannya ke teman yang ia percayai atau ke ibunya sendiri atau ke orang tuanya, maka ia ngerasa lebih enak. Oh, ternyata lebih lega ya gitu ya. Ternyata lebih nyaman gitu ketika setelah bercerita gitu. Gitu. Dan memang itu terbukti secara penelitian bahwasanya bercerita ini adalah terapi gitu. Maka kita perlu untuk bercerita gitu, teman-teman. Nah, ini betul. Terkadang kita bercerita tidak butuh solusi, tapi ingin didengarkan. Itu setuju banget gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir, kapan sih harus ke psikolog gitu? Jadi, kapan sih kondisi kita, kesedihan kita itu mengharuskan kita sesegera mungkin untuk nge-reach psikolog gitu? Jawabannya adalah sesegera mungkin gitu. Sesegera mungkin ketika teman-teman merasa kesedihannya ini sudah sangat mendalam, ketika kesedihannya ini sudah berminggu-minggu, ketika traumanya itu mengganggu hidupnya gitu. Jadi teman-teman, untuk bisa dikatakan gangguan mental, yaitu yang pertama adalah mengganggu pikiran kita. Jadi pikiran kita dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk-buruk saja gitu. Kita menganggap orang lain buruk. Kita menganggap orang lain kayaknya dia pengen menjatuhkan aku deh. Kita menganggap orang lain kayaknya dia gitu itu pengen sombong deh. Dia kayak gitu pengen riak deh. Jadi salah satu ciri gangguan mental itu ketika pikiran kita dipenuhi hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, ketika pikiran kita itu mengganggu perilaku kita gitu. Jadi
eh, apa yang kita lakukan itu sangat sangat negatif gitu. Misalkan kita mulai melukai diri sendiri, kita merugikan orang lain, kita mengganggu orang lain perilakunya. Jadi apa yang kita katakan ternyata sering melukai orang lain. Nah, seperti itu bisa dikatakan gangguan mental gitu. Tapi ini bukan untuk self diagnosa gitu ya teman-teman. Jadi untuk mendiagnosanya itu hanya bisa melalui psikolog atau psikiater. Kita nggak bisa mendiagnosa diri kita sendiri gitu. Tetapi ketika kita pernah merasakan gitu ya, pikiran kita dipenuhi hal-hal negatif, perilaku kita dipenuhi hal-hal yang negatif, maka itu sudah saatnya gitu untuk mencari bantuan. Oke, jadi itu dari saya teman-teman. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih juga nih Mas Inhar gitu ya, yang telah memberikan materi yang luar biasa banget. Aku aja yang mendengarkan jadi banyak insight-insight juga gitu ya, terkait apa gitu ya materi yang terakhir gitu ya. Kadang banyak banget yang kayak bingung kapan sih kita harus ke psikolog, bahkan juga ngerasa kalau ke psikolog nanti disangka orang gila, apa lah ya gitu, banyak stigma-stigma yang mungkin muncul gitu ya di masyarakat. Jadi kayak mereka takut, padahal mungkin kondisinya udah emang butuh sama ini ya apa profesional gitu ya. Oke, Betul. tapi sebelum kita ke Q&A, kalau di kolom komentar udah banyak banget ya yang nanya. Kalau udah ada yang tadi ini gimana caranya nanya dan lain-lain gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan satu buah video dulu nih yang akan diputar oleh kakak operator. Mangga. Edunitas Affiliate Program. Anda ingin punya penghasilan tak terbatas? Yuk bergabunglah dengan Edunitas Affiliate Program. Edunitas Affiliate Program adalah sebuah program yang dapat memberi kamu komisi tak terbatas untuk setiap mahasiswa yang mendaftar kuliah melalui link referralmu. Hanya dengan berbagi informasi, Anda bisa mendapatkan komisi. Komisi hingga jutaan rupiah atau tak terbatas. Mudah dilakukan dan gratis. Cukup dengan share link di media sosial kamu dan dapat dikerjakan dari mana saja. Buruan daftar menjadi afiliator Edunitas. Untuk pendaftaran, klik affiliate.edunitas.com. Edunitas, being successful is easy. Siap. Tadi udah disampaikan nih terkait dengan entitas affiliate. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen ada cuan gitu ya, tambahan komisi, teman-teman bisa banget nih sambil kuliah, sambil sharing informasi, sambil juga sharing-sharing informasi terkait dengan Edunitas gitu ya. Cukup share, bagi info, teman-teman bisa dapat juga komisi. Nanti mungkin lebih jelasnya lagi bisa langsung aja dilihat lagi di websitenya edunitas.com begitu ya. Oke, Kang Izan nih kalau misalnya kita lihat dari kolom chat udah banyak banget pertanyaan. Dan tadi juga ada beberapa tuh udah ada Kak Vinanda juga udah standby gitu ya, Resen. Mungkin aku izin untuk membagi ada dua sesi terlebih dahulu ya Kak Izan ya. Mungkin yang pertama Resen dulu nih, nanti kita akan bacakan tiga pertanyaan dari kolom komentar. Oke, Kak Vinanda, mangga boleh banget nih langsung aja ditanyakan pertanyaannya. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal, saya Vinanda Tanta Putri. Izin bertanya mengenai kantong emosi tadi ya, Kak. Izin bertanya, Kak, apa sih penyebab dari mood swing atau perubahan suasana hati atau keadaan emosional yang mendadak kayak tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih, tiba-tiba kayak marah yang meluap-luap, dan bagaimana cara untuk mengendalikan emosi tersebut? Terima kasih. Oke, Kak Izan mau dijawab dulu atau disimpan dulu nih? Mungkin boleh disimpan terlebih dahulu ya, Kak. Oke, siap. Langsung di pertanyaan kedua ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi link presensi ya. Sudah disampaikan juga di kolom chat. Diingatkan kembali karena link presensi ini untuk bisa teman-teman syarat mendapatkan e-sertifikat. Oke, ada Kak S nih. Kak S siapa nih? Boleh dong langsung aja unmute dan pertanyaannya.
Halo, KS, apakah sedang standby? Ah, halo Kak, Siap, apakah siap. boleh dibacakan di pertanyaan aku tulis di chat. Oh, Apakah boleh dibacakan aja? boleh, boleh. Sebentar ya. Ini banyak banget nih ya kebetulan yang bertanya juga. Oke, Kak Inzar. Oke, aku izin bacakan ya. Kak Ya. Inzar, izin bertanya. Saat ini baru resign dari posisi HR. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Aku merasakan denial terhadap perasaan sendiri karena posisi HR ini. Karena terlalu banyak mendengarkan keluhan dari mereka-mereka, sehingga aku merasa menumpuk nih di dalam diri sendiri. Mohon arahannya bagaimana cara mengatasinya dan qadarullah aku baru kehilangan nenekku juga 2 minggu yang lalu. Oke, yang tadi terkait dengan mood swing gitu ya. Yang kedua juga posisi HR yang mungkin banyak banget nih gitu ya informasi-informasi keluhan, curhatan dan juga lagi sedih banget kehilangan neneknya. Oke, yang ketiga ada Kak Adalia Dharma. Boleh Kak Adalia? Halo Kak Adalia, apakah standby? Halo, suaranya kedengar nggak Kak? Aman, aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini aku mau izin bertanya, karena beberapa minggu ini kan sempat ramai nih tentang orang yang mau suicide, tapi besoknya itu ditemuin lagi sarapan soto. Kalau nggak salah orang Jogja itu. Nah, terus beberapa komentar yang aku lihat itu orang-orang netizen itu kayak pada ngetawain itunya kan orangnya gitu. Nah, menurut dari kakak sendiri tuh hal itu tuh pantas untuk ditertawakan apa enggak sih kak? Karena menurut aku sendiri yang pernah ada di posisi kakaknya itu orangnya itu mau ketawa itu nggak bisa karena kayak ngerasa deja vu terus kayak merasa nasibnya tuh sama gitu. Terima kasih kak. Oke, sip. Udah ada 3 pertanyaan nih Kak Inzar. Mungkin bisa dijawab dulu ya. Gitu dari Kak Vinanda terkait dengan mood swing tadi. Terus KS dari tadi ya HR yang mungkin banyak keluhan-keluhan, curhatan-curhatan dan juga kondisinya sendiri. Dan juga Kak Adalia terkait dengan suicide. Oke, terima kasih ya buat pertanyaannya dari Kak Vinanda, kemudian kakak yang mungkin tadi habis resign dari HR dan Adelia Dharma. Jadi yang pertama sebenarnya apa sih penyebab dari mood swing gitu ya? Khususnya bagi perempuan nih biasanya ngerasa mood swing gitu ya. Jadi mood swing itu misalnya ya hari ini atau waktu ini gitu ya, moodnya sangat bagus banget gitu. Ternyata tiba-tiba sejam kemudian atau bahkan 5 menit kemudian itu dia moodnya buruk gitu. Ada nggak teman-teman yang ngerasa mood swing juga gitu dalam waktu yang cepat gitu? Jadi mood swing ini, oke ini ada Vanessa, dia ngerasa ada pernah merasakan mood swing gitu. Jadi mood swing ini sebenarnya ya normal gitu bagi manusia. Dikatakan normal ketika ia tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu perilaku, dan tidak eh, berdampak buruk pada orang lain gitu. Karena memang bagi perempuan itu ada fase-fase di mana ia itu mood swing gitu. Mungkin saat menstruasi gitu ya, ketika hormonnya entah hormon apa itu, ketika hormon itu diproduksi dalam jumlah banyak, akhirnya ia mood swing banget gitu. Kayak tiba-tiba bahagia banget, tiba-tiba stres banget gitu. Tiba-tiba sedih banget, tiba-tiba senang. Nah, itu biasanya dirasakan oleh teman-teman perempuan kita yang sedang merasakan menstruasi gitu karena ada beberapa hormon yang mempengaruhi mood kita gitu. Mungkin ada hormon stres yang bertambah atau hormon kebahagiaan yang bertambah gitu. Begitu juga di perempuan-perempuan hamil gitu. Nah, kapan sih mood swing ini dikatakan gangguan gitu? Karena nggak semua mood swing itu adalah gangguan psikologi gitu. Jadi bisa dikatakan gangguan psikologi ketika mood swingnya itu sangat berlebihan gitu dan tidak terjadi pada fase-fase yang biasanya terjadi misalkan di kehidupan biasa ia nggak menstruasi ia nggak sedang hamil tapi ia mood swingnya parah banget gitu karena ada dalam psikologi itu namanya bipolar teman-teman jadi bipolar itu penjelasannya adalah ia memiliki kepribadian ganda gitu jadi yang pertama adalah kepribadian mania di mana ia itu sangat menggebu-gebu sekali. Ia sangat semangat sekali menjalin sesuatu gitu. Tapi semangatnya ia itu tidak seperti manusia normal gitu.
Jadi ia sangat semangat banget. Tetapi dalam jangka waktu sebentar, ia langsung depresi atau ngerasa langsung sedih banget gitu. Jadi ia tiba-tiba nangis, ia tiba-tiba bentar lagi ketawa. Jadi ada kondisi di mana mood swing itu dikatakan gangguan gitu. Ketika sudah mempengaruhi pikirannya gitu. Jadi pikirannya dipengaruhi oleh mood swing, kemudian orang lain itu terdampak oleh mood swingnya gitu. Misalkan kerabat dekatnya atau mungkin pasangannya, ia sudah merasa kok ini kayaknya perlu diperbaiki gitu. Jadi ada memang kondisi mood swing yang itu kita harus segera merit psikologi gitu. Dan kemudian mood swing juga bisa disebabkan mungkin dia lagi banyak tekanan gitu, dia lagi banyak pikiran, dia mungkin sedang stres gitu. Jadi misalkan ada seseorang yang ia merasakan mood swing, itu kita perlu ditanya lebih lanjut nih, biasanya kamu mood swing karena apa gitu. Dan ini nggak cukup dibahas dalam sesi Q&A yang cuma 1 menit gitu. Ini nggak cukup karena mood swingnya itu perlu dibahas lebih lanjut. Dia mood swing karena apa? Mood swingnya sesering apa? Apakah mood swingnya itu karena dia sedang menstruasi atau di luar hal tersebut ia mood swing banget gitu. Jadi perlu digali lebih dalam dan saya di sini karena hanya sebuah pertanyaan itu nggak bisa menjustifikasi langsung gitu. Jadi perlu beberapa sesi, perlu beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu. Karena bisa jadi aku mood swing karena hari ini capek banget Kak. Aku hari ini banyak yang dipikirkan. Aku hari ini stres banget. Akhirnya aku ngerasa mood swing banget. Pengen yang tadinya pengen keluar, aku pengennya istirahat banget. Dan itu nggak mudah gitu. Kadang ada seseorang yang mood swing itu memang dia nggak mudah. Mungkin dia lagi banyak yang dirasakan gitu. Dan mungkin bisa jadi ketika nanti di sesi peer counseling atau counseling, ia ditanya apakah kamu pernah dapat perlakuan-perlakuan yang nggak baik di masa lalu, yang emosi tersebut saat ini tuh sangat menumpuk, atau kamu punya trust issue dengan hal-hal ini. Jadi perlu digali lebih dalam gitu tentang mood swing ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Siap terjawab ya semoga ya Kak Vinanda ya. Oke, lanjut Kak. Oke, terus yang kedua, Kak siapa tadi yang baru resign dari HR? Ketika menjadi HR, ia menerima banyak curhatan gitu ya. Ia menerima banyak konseling dari karyawan-karyawannya atau dari orang lain. Iya, betul. Jujur, ketika seseorang menjadi konselor gitu ya, menjadi HR, ketika ia mendengarkan banyak sekali curhatan-curhatan, mendengarkan banyak sekali emosi-emosi negatif, itu ada masanya emosi tersebut numpuk pada diri kita gitu. Kalau dalam psikologi, saya tuh pernah baca bahwasannya emosi seseorang itu bisa nyalur ke orang lain gitu. Dan salah satunya yaitu ketika mendapatkan curhatan-curhatan yang sangat banyak gitu. Kadang ada seseorang yang ia itu sangat pintar gitu mendengarkan curhatan, tapi ia bingung gitu. Ini aku cerita kemana kalau sedih gitu. Nah, mungkin ada di posisi tersebut. Akhirnya emosi dari banyaknya orang tersebut itu ngumpul dalam diri kita. Dan itu pasti rasanya capek banget, drained banget, exhausting banget gitu ya. Dan itu pastinya nggak mudah. Aku kalau di posisi yang bertanya tadi, itu pastinya capek juga, sedih juga, kayak bingung dengan dirinya sendiri gitu. Karena banyak sekali emosi-emosi yang masuk pada dirinya sendiri gitu. Belum lagi tadi ada cerita juga bahwasanya habis ditinggal seseorang gitu. Dan itu kan pastinya rasanya kehilangan banget, rasanya sedih banget, rasanya denial banget kok. Ternyata aku tiba-tiba meninggal oleh nenekku dan itu pastinya sedih banget gitu untuk jadi penanya tadi. Jadi terus apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya, kita menerima bahwasannya kita lagi sedih loh, kita habis ditinggal wafat oleh nenek kita. Aku lagi sedih karena emosi yang tertumpuk pada diriku gitu. Jadi kita menerima gitu bahwasanya kita sekarang lagi sedih, kita sedang kehilangan. Kita menerima perasaan tersebut dan itu nggak apa-apa sebagai manusia karena wajar banget gitu. Kemudian yang kedua adalah menyalurkan emosi tersebut gitu. Gimana cara menyalurkannya? Yaitu
dengan bercerita gitu. Misalkan sesimpel kakaknya chat di kolom Zoom ini itu sebenarnya udah menjadi mencurahkan emosinya gitu. Dan itu bisa cukup untuk membuat lebih lega walaupun sedikit gitu. Jadi kita bisa bercerita pada orang yang kita percayai atau kita bisa ngerit psikolog gitu. Bahkan ada saya memiliki saya kan di peer counseling nih. Ada psikolog yang tiba-tiba ngerit saya. Saya tuh nggak tahu kalau beliau adalah psikolog gitu. Dia cerita permasalahan-permasalahannya, ya udah saya dengerin aja gitu kan. Sebagai peer counseling kan kita lebih banyak mendengarnya gitu. Nah, di akhir saya tuh tanya, masnya kesibukan apa? Saya psikolog gitu. Saya lulusan S2 dari univ ini sekarang lagi praktek di sini-sini gitu. Jadi itu sangat wajar gitu. Jadi psikolog pun itu perlu bercerita gitu. Bahkan semua manusia pada dasarnya dia perlu bercerita atau journaling, menulis di buku gitu ya. Kesedihan-kesedihan apa yang dia rasakan ditulis gitu. Gitu. Kalau boleh saran mungkin kalau udah capek banget mungkin bisa read peer counselor gitu. Mungkin itu dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi ada pertanyaan tentang orang yang dari Kak Adelia Dharma ya. Boleh nggak sih kita bersikap menertawakan seseorang yang kemarinnya dia pengen bunuh diri, tapi besoknya makan soto gitu. Jadi teman-teman, bunuh diri ini adalah sangat berat gitu. Bunuh diri ini ketika seseorang menentukan eh, aku harus bunuh diri itu sangat berat. Permasalahannya itu tidak mudah dan kita perlu berempati kepada teman-teman kita atau kerabat kita atau bahkan netizen atau bahkan orang di media sosial gitu. Bahwasanya ketika seseorang menentukan untuk bunuh diri ini itu dia lagi fase yang nggak mudah gitu. Mungkin ia di titik terendah, mungkin ia tidak ada tempat bercerita dan hal-hal lainnya. Kita perlu untuk berempati pada dia. Jadi jangan menertawakan itu. Bayangkan diri kita ada di posisi orang yang mau bunuh diri gitu. Jadi kita perlu berempati dan jangan diketawakan. Dan bunuh diri ini ada tingkatan-tingkatannya teman-teman. Kalau sekedar bilang aku kayaknya pengen mati aja gitu. Nah itu masih ringan. Bunuh diri dikatakan udah bahaya itu ketika ia sudah merencanakan apa yang dilakukan untuk meninggal gitu. Jadi dia udah menyusun strategi nih, strategi meninggal gitu. Aku akan gantung diri, aku akan lompat dari apartemen lantai 27, aku akan meninggal dengan cara disayat. Nah, kalau udah di fase tersebut, itu kita harus segera mencari bantuan atau segera menolongnya gitu. Gitu. Jadi itu, dan biasanya seseorang yang ingin bunuh diri ini ada kecenderungan depresi atau gangguan mental di mana ia sedih mendalam tanpa sebab gitu. Dan kesedihannya itu sangatlah lama. Akhirnya ia kepikiran bunuh diri aja gitu karena bunuh diri ya mungkin enak gitu. Dia ngerasa permasalahannya bisa selesai gitu kalau jadi orang. Mungkin itu dari saya Kak Moderator. Oke, ya tadi ada yang harus journaling gitu ya, mungkin KS gitu ya harus journaling dan juga mungkin ada juga yang sebenarnya itu tuh harus banget kita rangkul ya, tapi mungkin ada juga yang mungkin menganggapnya ya bercanda-bercanda, tapi ternyata itu juga bisa langsung mempengaruhi juga untuk masa depannya. Oke, tadi udah ada yang resign, kita langsung masuk ke pertanyaan di kolom chat ya. Adakah Humayrotum Maratur? Izin bertanya Kak Indar, kalau merasa bosan, sedih, gugup, dan beberapa keadaan yang lain, bahkan dalam keadaan tidak bersedih pun, seringkali pelampiasan saya mengelupas kuku, jari tangan maupun kaki, sampai terluka dan berdarah, seperti cerita dari Kak Inzar tadi. Ketika sudah merasakan luka itu, malah kayak pingin melukai lagi, seakan nggak ada rasa sakitnya. Ini masuk ada gangguan psikologis yang berat juga nggak Kak? Gitu ya. Lalu juga dari Kak Sakif, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana cara terbaik untuk berdamai dengan kesalahan diri di masa lalu? Karena saya sering terjebak dalam penyesalan yang langkah ke depan. Rasanya kayak ada beban berat yang selalu digendong dan sulit sekali untuk merasa tenang. Kakak tahu perasaan itu sangat menguras energi. Kita sering bertanya-tanya kapan ini akan berakhir, bagaimana caranya agar saya bisa merasa lega dan hidup.
Apa cara yang efektif untuk mencapai kedamaian dengan diri sendiri? Dan terakhir dari Kak Juwita, izin bertanya Kak, bagaimana cara untuk bisa belajar menerima baik emosi yang positif maupun emosi negatif sebagai bagian dari kehidupan? Oke, terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan coba jawab satu persatu gitu ya. Yang tadi dari Humairo, jadi tadi pertanyaannya tentang self harm ya. Jadi melukai diri sendiri. Jadi terkadang ketika merasa sedih, ketika merasa gugup, ketika merasakan kekecewaan, beberapa dari kita itu memilih untuk melukai dirinya sendiri. Ya, pastinya berat ya kalau di posisinya dan pastinya nggak mudah dan pastinya capek dan dia banyak dilema gitu. Dan biasanya seseorang yang self harm atau melukai dirinya sendiri itu karena menganggap bahwasanya itu adalah jalan terakhir untuk meluapkan emosinya gitu. Karena emosinya tidak bisa diluapkan di orang lain dengan cara bercerita atau marah, malah ia lebih memilih untuk ya udahlah aku lebih baik meluapkan pada dirinya sendiri gitu dengan melukai tangannya, membuat garis-garis atau yang lebih kita kenal dengan kode-kode di tangan gitu. Siapa nih yang pernah melakukan seperti itu atau saat ini masih seperti itu? Nah, sebenarnya meskipun problem kita sesusah itu gitu ya, meskipun kita sesedih itu, apakah dengan cara melukai diri itu bisa selesai gitu? Ya mungkin ia merasa lega karena semua orang gitu ya yang melakukan self harm itu dia merasa lega ketika melampiaskan di tangannya gitu. Karena mungkin ia tidak tahu kalau ternyata bisa dilampiaskan pada psikiater, pada psikolog atau pada teman yang dipercaya atau journaling atau hal-hal lain gitu. Dan ketika ia sudah melukai dirinya, ia tuh malah seneng ketika lukanya itu dielus-elus gitu. Jadi orang ketika melakukan self harm itu dia seneng gitu melihat lukanya, bahkan ia gosok-gosok sendiri dan ia merasa nyaman gitu dengan hal itu. Itu bagi dia nggak sakit, justru itu melegakan. Dan bagaimana caranya biar nggak seperti itu? Kita perlu mengenali bahwasanya emosi kita itu bisa dilampiaskan dengan cara yang baik gitu. Tidak harus dengan melukai dirinya sendiri. Kita bisa bercerita pada sahabat kita bisa bercerita pada orang yang dipercaya, orang tua, atau bahkan kalau misalkan udah tidak terkontrol perilakunya, sudah waktunya untuk merit psikolog atau psikiater gitu. Karena bisa jadi untuk sembuh itu butuh ikhtiar, butuh usaha yang namanya obat gitu. Mungkin buat melawan kesedihan di otaknya itu butuh obat. Ada beberapa orang itu yang memang butuh obat untuk ngerasa nggak cemas, untuk ngerasa nggak sedih, untuk bisa tidur gitu. Jadi nggak ada salahnya buat kita untuk merit psikolog gitu. Dan self harm bukan satu-satunya cara yang baik gitu ya, agar kita bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena sampai kapan gitu, sampai kapan kita akan melukai diri kita sendiri gitu. Padahal ada cara-cara yang lebih elegan, ada cara-cara yang lebih menyembuhkan diri kita. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana gitu ya cara berdamai dengan dosa ya, dengan penyesalan di masa lalu yang ketika kepikiran hal tersebut itu rasanya menguras energi. Gimana sih caranya berdamai dengan hal tersebut? Jadi yang pertama bahwasanya karena ini yang bertanya adalah seorang muslim gitu ya dan bertanyanya berkenaan dengan dosa. Bahwasanya kita sebagai manusia itu pasti melakukan kesalahan. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khotoun." Semua bani Adam, setiap manusia, mereka adalah pembuat dosa. Banyak sekali macam-macam dosa. Entah bermaksiat ketika sendiri atau bersama orang lain, kemudian melakukan hal-hal buruk pada orang lain, itu kita sangat wajar sebagai manusia. Karena kita manusia, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan Abu Bakar pun pernah melakukan kesalahan, Umar bin Khattab pernah melakukan kesalahan, dan semua sahabat pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi eh, lanjutan hadis tersebut bahwasanya wa khairu khotoin atawabun gitu ya. Sebaik-baik orang yang pembuat kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Kemudian ada ayat yang lain atau hadis yang lain bahwasanya wahai hambaku kamu itu berbuat dosa di siang dan malammu
tetapi aku ini maha pengampun gitu. Aku maha penerima taubat. Maka bertobatlah padaku, maka kamu akan diampuni gitu. Jadi kita perlu membaca berulang-ulang gitu ya hadis-hadis tentang ampunan, ayat-ayat tentang ampunan agar kita merasa nyaman gitu dengan diri kita dan jangan menganggap diri kita rendah gitu. Jangan sampai rendah diri. Jangan sampai kita pesimis bahwasanya kita ini rendah sekali, kita tobat kita nggak akan diterima. Enggak, itu bertentangan dengan ayat atau hadis yang saya sampaikan tadi. Jadi perbarui saja tobat. Kalau maksiat lagi, bertobat lagi. Insya Allah ketika kita bertobat secara sungguh-sungguh, maka akan diterima gitu. Kemudian yang ketiga, ada bagaimana cara mengelola emosi yang negatif atau yang positif gitu ya, agar seperti yang dikatakan di awal Zoom tadi gitu. Jadi eh, kita sebagai manusia itu sangat wajar memiliki berbagai macam emosi. Kadang kita sedih, kadang kita bahagia, kadang kita cemas, kadang kita kecewa, kadang kita bahagia. Dan itu wajar karena kita sebagai manusia gitu, kita diciptakan dengan berbagai macam emosi. Kita nggak harus senang terus. Kita boleh menangis, kita boleh bercerita, kita boleh mengeluh, kita boleh sayang dengan diri kita sendiri. Nah, lalu bagaimana agar emosi kita ini selalu positif gitu? Nah, itu kembali lagi seperti yang dikatakan bahwasanya kita ini sangat wajar gitu ditimpa sebuah masalah. Tetapi sebenarnya kita ini bisa menyikapi hal-hal tersebut dengan cara yang positif gitu ya. Misalnya tadi ketika kesedihannya karena keluar dari pekerjaan gitu. Maka kita menyikapinya dengan oh ternyata aku harus bertumbuh di tempat lain. Akan berbeda dengan kita menyikapi permasalahan tersebut, aduh, aku ini kayaknya bodoh banget deh, kayaknya aku ini blunder banget, kayaknya orang-orang nggak nyukai aku. Nah, perkataan-perkataan negatif itu sangat berpengaruh gitu pada mental kita. Dan perkataan-perkataan positif itu akan eh, berdampak pada diri kita gitu. Jadi ketika kamu menghadapi suatu masalah itu coba disikapi dengan hal-hal yang positif gitu. Untuk menyikapinya mungkin kamu bisa membaca beberapa buku-buku pengembangan diri, kemudian membaca uh, tulisan-tulisan yang bermanfaat gitu. Nanti kamu akan bisa lebih paham dengan emosimu dan bisa lebih bijak dalam menjalankan sebuah perilaku gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, banyak banget yang nanya ya Kak Inzar ya. Apakah masih bisa nih pertanyaannya? Kita tambah terus. Masih aman? Mungkin udah cukup dulu Kak. Gitu. Cukup dulu. Tapi ada satu orang nih udah raise hand. Apakah kita dengarkan atau cukupkan nih Kak? Kita dengarkan bolehlah satu. Oke. Boleh Kak Johnson? Selamat malam, Kak. Ya, perkenalkan, perkenalkan nama saya Jansen Fernando Bangun. Saya dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Kak. Tadi saya ada lihat salah satu slide dari Kak Inzer ya, yang dimana slide itu mengatakan tentang happiness. Bagian dari happiness itu ada 40% itu adalah internal state of mind, yang dimana di dalam itu ada pola pikir dan feel ataupun perasaan. Saat ini Kak, saya mau bercerita sedikit. Saya sedang mengalami pergumulan besar, yang dimana saya sedang dikecewakan oleh sahabat saya sendiri. Saat itu, kala itu dia sedang kesulitan, susah, dan banyak lainnya yang ia butuhkan. Kemudian saya memberikan bantuan seperti rekomendasi pekerjaan, materi, dan banyak pengorbanan lainnya yang saya berikan. Yang di saat bersamaan juga, abang kandung saya, sepupu saya yang sedarah dengan saya, itu juga membutuhkan bantuan. Namun saya lebih memilih teman saya ini. Dan sebelum saya memberikan rekomendasi pekerjaan dan bantuan lainnya, kami sudah memiliki perjanjian yang dimana sebelum masuk kerja tidak boleh melanggar dari perjanjian tersebut. Setahun berjalannya pekerjaan tersebut, dia melanggar dari perjanjian itu, yang dimana saat ini saya sedang menarik balik ya Kak, semua yang udah saya berikan. Konsekuensinya mungkin itu termasuk jahat ataupun enggak, mungkin nanti boleh dijawab oleh Kak Inzar. Yang mau saya tanyakan Kak, di sini saya sedang merasa sedih ya, sedih, emosi campur aduk semua, yang dimana saya salah memberikan bantuan em, abang saya yang dimana saudara dengan saya itu semua itu seharusnya saya berikan ke mereka gitu. Malah ini orang yang bukan saudara dengan saya, malah saya dikhianati sendiri gitu. Bagaimana Kak cara saya bisa berdamai dengan keadaan ini? Saya sempat berpikir apakah saya memberikan balas dendam terbaik dengan meningkatkan value saya,
atau apa gitu Kak? Saya mohon berikan pintuan dan jawaban dari Kak Insa. Terima kasih Kak. Oke, Jensen, Fernando, terima kasih buat pertanyaannya. Jujur, saya kalau jadi Jensen ketika dikecewakan seseorang yang sudah kita bantu gitu ya, padahal seharusnya kita itu lebih membantu saudara kita, kerabat kita yang lebih membutuhkan, kita malah dikecewakan gitu dengan seseorang yang kita anggap, oh ini kayaknya dia kalau dibantu jadi lebih baik ya. Dan ternyata di masa depan ia melanggar janjinya sendiri gitu. Dan pastinya saya kalau jadi Jensen itu sedih banget gitu. Dan kecewa banget gitu. Apalagi teman sendiri. Apalagi sampai meninggalkan saudara atau teman atau kerabat dekat sendiri gitu. Atau keluarga sendiri. Kita sampai rela meninggalkan mereka gitu ya, tapi kita malah membantu seseorang yang ternyata kita dikecewakan gitu. Dan itu pasti rasanya kecewa banget, sedih banget, dan pastinya gak mudah gitu sebagai Jensen gitu. Nah, terus bagaimana sih kita menyikapinya? Bagaimana kita bisa tetap bahagia gitu ya? Bagaimana kita bisa tetap bahagia dengan hal tersebut? Jadi yang pertama mungkin kita bisa menganggap, kita bisa belajar, oh ternyata kita nggak bisa loh berharap dengan manusia gitu. Ternyata kalau kita terlalu berharap dengan manusia, oh ternyata kecewa juga gitu. Apalagi mungkin bisa ditanya juga sebenarnya niat dulu membantu temannya ini untuk apa ya gitu. Nah, dengan kita mencari meaning gitu ya, mencari makna. Oh, ternyata aku dari sini bisa belajar banyak hal. Oh, dengan seperti ini aku ternyata bisa lebih memedulikan saudaraku gitu ke depannya. Jadi aku tidak mendahulukan seseorang yang belum tentu ia itu akan menjadi baik bagi kita gitu. Jadi mungkin kita bisa mencari makna-makna positif gitu. Meskipun kita rasanya sedih banget gitu. Jujur kalau saya di posisi Jensen itu sedih banget gitu. Tapi untuk menyikapi hal ini mungkin kita sangat jengkel, sangat mangkel, sangat kecewa banget, itu wajar. Dan itu kita perlu menvalidasi perasaan kita gitu. Karena siapa sih yang nggak sedih kalau dikecewakan sama teman sendiri? Siapa sih yang nggak kecewa ketika teman sendiri yang diusahakan itu melanggar hal tersebut? Tapi kalau kita menyikapi hal itu, kita fokus pada emosi negatif, maka kita akan kepikiran terus gitu. Tapi dengan kita mencoba mencari maknanya, oh ternyata aku dapat pengalaman baru, ternyata dari kejadian ini aku bisa lebih dekat dengan keluargaku, ternyata dari sini aku bisa lebih baik dalam mencari teman. Nah, mungkin bisa di list nih apa saja yang perlu dilakukan gitu, apa saja makna-makna baik dari kejadian tersebut. Mungkin itu dari Jensen, dari aku. Semangat Jensen. Ya, semangat Jansen ya, gitu. Jadi semoga ini menjadi pengalaman dan pembelajaran ke depannya. Nah gitu dong, full senyum ya, gitu. Jangan sedih lagi. Gitu. Oke, siap. Ya, sebelumnya terima kasih banget nih untuk Mas Inzar gitu ya sudah menjawab pertanyaan yang sebenarnya banyak banget ya. Mohon maaf juga untuk teman-teman yang mungkin belum bisa terbacakan gitu ya. Semoga juga dari beberapa pertanyaan yang sudah dibacakan ataupun juga sudah ditanyakan langsung ke Mas Inzar itu bisa mewakili pertanyaan teman-teman semuanya gitu ya. Nah, cuma sebelum kita menutup, apakah ada closing statement nih mungkin ya Mas Inzar yang bisa disampaikan ke teman-teman, khususnya tadi ada juga pertanyaan terkait dengan orang tuanya, mungkin bullying gitu ya. Itu mungkin bisa banget nih, Mas Inzar. Silahkan, Mas Inzar. Oke, terima kasih. Jadi closing statement-nya adalah sangat wajar manusia merasakan kesedihan. Sangat wajar manusia memiliki rasa kecewa. Sangat wajar manusia memiliki tangisan gitu. Karena wajar kita sebagai manusia, kita nggak apa-apa bersedih. Kita nggak apa-apa kecewa. Kita nggak apa-apa nangis. Tergantung lagi bagaimana kita menyikapi kesedihan-kesedihan tersebut dengan cara yang baik. Dan kita juga perlu untuk melampiaskan emosi kita, melampiaskan kesedihan kita dengan cara yang baik. Agar apa? Agar emosi pada kantong jiwa kita tidak penuh dan akhirnya nanti meledak dan akhirnya jadilah gangguan mental tersebut. Jadi, luapkan emosimu, validasi perasaanmu dengan cara yang baik. Terima kasih.
Terima kasih juga Mas Inzar luapkan dan juga ini validasi gitu ya perasaan yang sedang dirasakan hari ini. Terima kasih Mas Inzar. Mohon maaf juga teman-teman yang tadi mungkin ada yang resign juga dan belum bisa lagi ya gitu ya untuk bertanya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang masih terus lanjut antusias gitu ya sampai jam 9 ini. Tapi jangan lupa untuk teman-teman tadi sudah disampaikan juga oleh operator di kolom chat terkait dengan link presensi. Link presensi ini juga menjadi syarat wajib teman-teman untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk bisa langsung diklik aja link presensinya dan diisikan. Jika tadi mungkin ada beberapa yang mungkin ada kendala, bisa langsung juga di chat kepada panitia gitu ya untuk bisa segera dibantu. Nanti dari link presensi, insya Allah nanti akan ada link download juga terkait dengan e-sertifikat. Karena ketika misalkan nanti teman-teman terlambat gitu ya, lebih dari jam 10 malam belum mengisi terkait dengan link presensi, itu menjadi konsekuensi teman-teman tidak bisa mendapatkan e-sertifikat gitu ya. Dan jangan lupa sekarang kita akan ada juga nih pengumuman-pengumuman. Tapi semua pengumuman terkait dengan door prize kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu nih gitu ya. Ya teman-teman mungkin bisa on cam dulu. Kita foto bersama dengan Mas Inzar gitu ya. Kita on cam dulu, kita senyum terbaiknya kita keluarkan. Mungkin yang tadi belum pakai kerudung, boleh pakai handuk dulu gitu ya. Atau misalkan bagaimana nih biar kelihatan cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya di layar komputer ini gitu ya. Oke, ini belum pada on cam nih. Boleh dong on cam dulu, on cam biar kelihatan gitu ya. Sambil disiapkan posisi terbaiknya, senyum terbaiknya juga. Oke, udah mulai. Kita sambil tunggu gitu ya. Tuh ada yang bertiga, Kak Han. Bertiga tuh berempat tuh, jangan-jangan. Halo gitu ya. Ini kayaknya tadi kayak ini ya, mabar ya jadinya ternyata terkait dengan webinarnya. Mantap, mantap ya. Lanjutkan gitu ya. Tuh banyak juga udah standby senyumnya gitu ya. Oke, kita sambil nunggu lagi boleh nih. Kakak operator siap, kakak operator. Oke, senyumnya aku sambil cek-cek juga nih yang lain. Oh, udah siap juga nih kakak operatornya. Oke, kita insya Allah akan ada 5 sesi foto. Jadi mungkin gayanya disiapkan juga ya, dipikirkan juga. Sekarang ada 5 gaya terbaiknya. Oke, senyum terbaiknya bisa dilihat kan? 1, 2, dan 3. Oke, slide kedua, 1, 2, dan 3. Selanjutnya 1, 2, dan 3. Slide selanjutnya 1, 2, dan 3. Full senyum nih terakhir gitu ya. 1, 2, dan 3. Oke, sip. Semoga sudah terkompil semua foto-fotonya oleh kakak operator gitu ya. Udah ada yang mabar, ada yang senyum-senyum gitu ya, standby. Full senyum kayak Pepsodent. Kok ini ya, kebacakan ya. Oh, ininya sponsor yang lain. Oke, selanjutnya kita akan ada membacakan terkait dengan door prize. Yang mana tadi sudah kita bacakan juga di awal, kita akan ada door prize untuk beberapa orang peserta terbaik. Dan hari ini akan ada 4 peserta terbaik yang akan mendapatkan door prize. Siapakah peserta tersebut? Sudah tahu, sudah tahu? Ataukah dirinya sendiri barangkali? Oke. Ya, ada Kak Vinanda, boleh kita oplos dulu gitu ya. Aku Kak Ismi ya. Terus juga yang kedua ada Kak S gitu ya. Mungkin Kak S siapa nih nama lengkapnya? Boleh banget gitu ya nanti dicatkan gitu ya. Terus yang ketiga ada Kak Adalia Dharma. Oke, semoga masih standby gitu ya di sini. Dan yang terakhir ada Kak Jansen. Untuk keempat peserta terbaik, jangan lupa nanti menghubungi panitia gitu ya terkait dengan bagaimana pendapatan si door prize ini gitu ya. Sekali lagi teman-teman yang sudah standby, kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga untuk bisa mengisi link presensi. Apakah ada satu orang yang mau memberikan feedback nih terkait dengan materi yang sudah diberikan oleh Kak Inzar? Tadi udah banyak banget gitu ya yang chat di kolom chat gitu ya. Banyak insight-nya gitu ya. Langsung aja raise hand coba. Ada yang mau raise hand dan memberikan feedback? Apa sih yang didapat highlight hari ini? Apakah yang akan dilakukan hari ini dan mungkin besok setelah mendapatkan materi dari Kak Inzar?
Ada yang mau coba? Boleh nih tadi, ayo tadi ada yang resign. Barangkali mau feedbacknya nih sekalian. Iya boleh nih Kak Vidya, mau coba terkait dengan ininya. Langsung aja raise hand dan juga mungkin langsung on mic gitu. Gimana nih? Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ada yang mau langsung menyampaikan nih feedbacknya? Oke, kayaknya malu-malu dan mungkin udah capek senyum 5 kali tadi gitu ya. Jadi aku bacakan beberapa aja di sini gitu ya. Alhamdulillah mereka ini ya banyak materi-materi yang bermanfaat tadi dari Kak Inzar gitu ya. Dan udah tahu nih besoknya mau ngapain. Terlebih dengan jawaban Q&A-nya. Penjelasannya juga sangat rapi dan juga dimengerti. Harus berani cerita katanya untuk kesehatan mental. Semoga juga teman-teman yang lain juga sama gitu ya mendapatkan insight tersebut dan tidak sedih lagi, tidak galau lagi gitu ya dari apa yang sudah disampaikan di tadi ya, di awal gitu kan ya. Oke, dan jangan lupa gitu ya, teman-teman untuk bisa tetap setia menjadi peserta setia dari webinar yang diadakan oleh Edunitas Expert Class, tentunya juga dengan cara memantau Instagram. Barangkali kita akan ada webinarnya kapan nih selanjutnya gitu ya, bisa dipantau aja di Instagramnya ataupun juga di websitenya. Jadi teman-teman yang belum untuk memfollow Instagram dari Edunitas bisa langsung di follow sekarang dan mungkin di ini ya nyalakan lonceng birunya gitu ya. Jadi sehingga kalau bisa ada postingan-postingan bisa langsung update termasuk juga terkait dengan webinar ini gitu ya. Jadi bisa langsung di follow dan ajakin juga teman-teman lain gitu ya kayak Kak Han yang tadi mabar gitu ya. Jadi webinar ini gitu ya, webinar mungkin sesi terkait dengan psikologis ataupun juga pengembangan diri yang lain itu bisa lebih bermanfaat lebih luas lagi. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, Mas Indra. Sekali lagi juga terima kasih untuk materinya, gitu ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga semua materi bermanfaat dan bisa untuk diaplikasikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Edunitas, being successful is easy. Sebuah informasi pendidikan dan karir, semuanya terhubung menjadi satu di sini. Di Edunitas, terdapat beberapa menu yang dapat memudahkan kamu untuk mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Di antaranya, ada Edu Kampus, Edu Karir, Edu Agent, Edu Promotion, dan Edu News. Edu Kampus menyajikan informasi kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Edu Karir. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir, seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di Edu Karir kamu akan mendapatkan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Edu Agent. Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Edu Promotion. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan berbagai promo atau diskon menarik seperti mendaftar kuliah, bayar kuliah, dan masih banyak lagi. Edu News. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di Edu News. Yuk, segera daftar dan kunjungi website kami. Edunitas, being successful is easy.